Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 8, akan menjelaskan isi PBL kami, yaitu kajian komprehensif implementasi konseptual framework PSAK 1 dan PSAK 2, itu mata kuliah akuntansi di menengah 1. Untuk PBL kita ngambil perusahaan PT Nippon Indosari Karpindo Tbk atau yang biasa dikenal sebagai Sari Roti. Sebelum itu, izin memperkenalkan anggota kelompok dengan saya Jenny Gita Widina, MPM 2401051053. Saya dengan NPM 2401051028. Saya Nurul Hairunisa dengan NPM 2401051064. Nisa Mutiara Salma dengan NPM 2401051060. Saya Ratri Larasisiani dengan NPM 2451051014. Oke, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ratri Laras. Baik, di sini ada latar belakang. Jadi, perusahaan yang kami ambil itu PT Nippon Indosari Karpindo Tbk atau Roti sebagai PSAK 2 belum optimal. Beberapa informasi penting seperti segmentasi usaha, risiko bisnis, serta detail arus kas belum disajikan secara lengkap. Ini dapat mempengaruhi transparansi laporan dan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Next. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk ini dikenal dengan merek Sari Roti, merupakan produsen roti terbesar di Indonesia. Didirikan tahun 1995 dan mulai beroperasi 1996. Perusahaan ini resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 dengan kode saham Roti. Roti memiliki 14 pabrik yang tersebar di berbagai wilayah strategis seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Tujuannya untuk mempercepat distribusi, menjaga kesegaran produk, dan menekan biaya logistik. Produk utamanya meliputi roti tawar, roti manis, serta cake dan snack roti yang didistribusikan melalui supermarket, minimarket, toko kelontong, dan mobile outlet. Roti juga telah melakukan ekspansi internasional ke Filipina melalui anak perusahaan Sari Roti Philippines Inc. Dari sisi strategi bisnis, perusahaan fokus pada inovasi produk, efisiensi operasional, digitalisasi sistem logistik dan produksi, serta ekspansi pasar ASEAN. Selanjutnya, dan Nisa dengan menghasilkan dan mendistribusikan produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau bagi rakyat Indonesia. Misi rotinya meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dengan memproduksi dan mendistribusikan makanan yang bermutu tinggi, sehat, halal, dan aman bagi pelanggan. Artinya, roti tidak hanya berorientasi pada laba, tapi juga berfokus pada nilai sosial dan kesehatan masyarakat, sambil menjalankan prinsip good corporate governance untuk keberlanjutan bisnis jangka panjang. Oke, materi selanjutnya itu ada tantangan penerapan PSA ke-1 dan PSA ke-2. Yang pertama itu ada pengungkapan informasi segmen masih terbatas, yaitu banyaknya perusahaan belum menyajikan kinerja tiap segmen secara jelas, sehingga penggunaan laporan keuangan sulit menilai kontribusi masing-masing lini bisnis. Yang kedua itu ada rekonsiliasi laba bersih dan arus kas operasional. Sering belum disajikan secara eksplisit. Hal ini menyulitkan pengguna laporan untuk memahami perbedaan antara laba akuntansi dan kas yang benar-benar diterima dari operasi. Yang ketiga,
Pengungkapan resiko, komoditas, dan estimasi akuntansi masih bersifat kualitatif. Perusahaan sering hanya menjelaskan secara umum tanpa data kuantitatif, sehingga sulit menilai dampak resiko terhadap kinerja. Dan yang keempat, transparansi investasi dan aktivitas investasi signifikan masih terbatas. Informasi tentang akuisisi, penjualan aset, atau investasi jangka panjang sering kurang jelas. Jadi, penerapan PSAK 1 dan PSAK 2 tidak hanya soal kepatuhan formal, tetapi juga soal transparansi dan kualitas informasi agar laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Di sini ada prospek peningkatan penerapan PSAK 1 dan PSAK 2. Yang pertama itu digitalisasi dan transformasi sistem pelaporan keuangan. Nah, itu mempercepat konsolidasi data keuangan antar unit melalui sistem IRP dan otomatisasi laporan. Yang kedua, itu ada penguatan fungsi audit internal dan tata kelola. Itu meningkatkan pengawasan dan kepatuhan dengan audit berbasis risiko untuk laporan yang akurat. Yang ketiga itu pengembangan transparansi laporan arus kas dan segmentasi usaha. Itu mengungkapkan arus kas dan kinerja keuangan per segmen usaha untuk analisis yang lebih mendalam. Yang terakhir itu integrasi pelaporan keuangan dengan pelaporan keberlanjutan, yaitu menggabungkan aspek keuangan dan non-keuangan dalam laporan terpadu yang komprehensif. Di sini ada deskripsi masalah, yaitu PT Nippon Indosari Karpindo Tpk adalah perusahaan manufaktur roti dengan jaringan pabrik di Indonesia dan ekspansi ke Filipina. Sebagai perusahaan publik, roti wajib menyajikan laporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Meskipun kinerja keuangan perusahaan menunjukkan pertumbuhan stabil, terdapat beberapa tantangan terkait pengungkapan risiko keuangan, fluktuasi arus kas, operasi dan belanja modal, konsistensi klasifikasi aktivitas arus kas, transparansi kontribusi entitas anak, serta integrasi antara laporan keuangan dan laporan keberlanjutan yang belum optimal. Next. Next-nya ada analisis berdasarkan conceptual framework for the finance reporting. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan oleh investor dan pemangku kepentingan. Roti sudah memenuhi hal ini dengan laporan keuangan yang konsisten, diterbitkan dan telah diaudit oleh PwC dengan opini wajar tanpa pengecualian. Dari sisi karakteristik kualitatif, informasi yang disajikan relevan, konsisten antar periode, dan mudah dipahami oleh pengguna laporan. Namun, dari sisi implementasi, pengungkapan resiko nilai tukar dan bahan baku masih terbatas dan segmentasi laporan arus kas masih bisa diperjelas lagi. Next. Selanjutnya ada kesimpulan analisis. Secara keseluruhan, Roti telah mematuhi PSAK 1 dan juga PSAK 2 dengan laporan keuangan yang kredibel dan opini wajar tanpa pengecualian. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan seperti digitalisasi sistem pelaporan ERP untuk efisiensi data, terus ada penguatan audit internal berbasis resiko, habis itu ada integrasi laporan keuangan dengan keberlanjutan ESG. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nuril. Yang selanjutnya itu ada peningkatan transparansi dan pengungkapan resiko. Roti itu perlu memperluas CALK, yaitu catatan atas laporan keuangan, dengan menambahkan analisis sensitivitas terhadap
fluktuasi harga bahan baku utama seperti tepung terigu, gula, susu, biaya energi, dan nilai tukar mata uang asing. Selain itu, pengungkapan estimasi cadangan bahan baku juga bahan baku, kewajiban lingkungan, dan resiko operasional pabrik perlu dijelaskan secara lebih rinci agar laporan keuangan lebih relevan dan mudah dipahami. Dan selanjutnya itu ada penerapan teknologi informasi akuntansi. Penggunaan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning atau sistem akuntansi berbasis cloud dapat mengintegrasikan data dari 14 pabrik dan entitas anak roti secara real-time. Hal ini meningkatkan efisiensi konsolidasi laporan keuangan, mempercepat penyusunan laporan arus kas, dan mendukung kepatuhan terhadap PSAK 1 dan PSAK 2. Yang selanjutnya itu ada optimalisasi arus kas dan pengendalian likuiditas. Roti disarankan mengembangkan cash flow forecasting sistem untuk memproyeksikan kebutuhan kas jangka pendek dan jangka panjang. Strategi percepatan penagihan piutang, pengendalian biaya distribusi dan promosi, serta pengaturan belanja modal untuk ekspansi pabrik baru harus dioptimalkan agar arus kas perusahaan lebih stabil sesuai prinsip PSAK 2. Yang selanjutnya itu ada segmentasi laporan keuangan. Itu penyajian laporan keuangan sebaiknya menampilkan kinerja per segmen wilayah operasional seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Timur, dan per lini produk seperti roti tawar, roti manis, cake, dan yang lainnya. Pengungkapan ini membantu pemangku kepentingan menilai kontribusi dan resiko tiap unit usaha, sekaligus meningkatkan relevansi dan keterbandingan laporan sesuai PSAK 1. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naufa. Selanjutnya adalah penguatan audit internal dan tata kelola. Audit internal roti perlu difokuskan pada evaluasi efektivitas sistem pelaporan, validasi estimasi akuntansi, misalnya umur manfaat mesin dan penyusutan, serta pengawasan proyek ekspansi pabrik. Penguatan fungsi ini akan mendukung opini audit tetap wajar tanpa pengecualian atau WTP dan meningkatkan kepercayaan publik. Selanjutnya, ada edukasi dan pelatihan SDM akuntansi. Perusahaan perlu mengadakan pelatihan rutin untuk staf akuntansi terkait perubahan PSAK, manajemen risiko, dan pemanfaatan sistem digital. Hal ini akan meningkatkan profesionalisme SDM, kualitas laporan, dan konsistensi penerapan standar akuntansi di seluruh pabrik dan entitas anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh J. Ada integritas dan keberlanjutan dan pelaporan keuangan. Roti dapat menggabungkan laporan keberlanjutan dengan laporan keuangan menjadi integrated reporting. Integritasi ini akan menampilkan dampak finansial dan non-finansial dari aktivitas perusahaan, seperti lingkungan, sosial, dan tata kelola. Memperkuat transparansi dan meningkatkan akuntabilitas. Oke, materi selanjutnya dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Sebelumnya mohon maaf ya Ibu, ini ada kesalahan dalam menulis nomornya. Yang pertama itu ada bagi pemerintah dan publik. Dengan menerapkan standar akuntansi yang baik dengan transparan, masyarakat akan lebih yakin bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan dengan real dan dapat dipercaya. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengawasan dan regulasi yang lebih efektif terhadap perusahaan publik. Terus, yang kedua itu ada dari sisi teknologi industri. Nah, penelitian ini menekankan pentingnya digitalisasi akuntansi dan penerapan sistem ERP dalam dunia bisnis modern. Melalui teknologi, proses pencatatan dan pelaporan keuangan dapat menjadi lebih efisien, akurat, dan real-time. Hal ini mendorong perusahaan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar tetap kompetitif di era digital.
Bagi pendidikan dan mahasiswa, penelitian ini memberikan studi kasus nyata untuk memahami bagaimana praktik akuntansi diterapkan dalam konteks nasional maupun global. Mahasiswa dapat belajar bagaimana teori-teori akuntansi digunakan dengan situasi nyata sekaligus memahami tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan standar akuntansi terkini. Terima kasih.